Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, wahibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini bisa menyapa para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimanapun Anda berada, ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang kita baca berulang kali. Tapi sayang sekali umat Islam tidak memperhatikannya, tidak mentadaburinya, tidak merenungi surat atau isi daripada surat tersebut. Agar kita setiap huruf, setiap ayat yang kita baca, kita memahami dan bisa kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Khususnya di dalam mengerjakan sholat kita. Hablum minallah, artinya sesuatu yang menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita yang kita kerjakan. Surat yang saya ingin membahasnya, walaupun di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk para pemirsa untuk bisa merenungi, memahami, mentadaburi surat tersebut. Surat adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Makkiyah dan Madaniyah disebut dalam Al-Quran, artinya Makkiyah, surat atau ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, walaupun di luar kota Makkah, tetap disebut Makkiyah. Surat atau ayat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun sesudah Nabi hijrah, walaupun di luar kota Madinah, tetap disebut surat atau ayat Madani. Maka surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dihitung 1 ayat, khususnya di qiraat Hafiz an Asim. Surat Al-Fatihah ini 25 kalimat dan 145 huruf. Dan dinamakan surat Al-Fatihah dengan Al-Fatihah membuka, karena Allah membuka Al-Quran dengan surat tersebut. Dan juga disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Inti Al-Quran, semua ayat-ayat, semua pembahasan Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah membahas tentang tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dan di situ ada isyarat tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan disebut juga surat yang paling agung dalam Al-Quran dan As-Sab'ul Mathani. Dia adalah surat yang dibaca berulang kali. Dan surat ini memiliki lebih dari 20 nama. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa surat Al-Fatihah memiliki lebih dari 20 nama. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi juga menyamakan atau menyebutkan hal demikian, bahwa surat Al-Fatihah memiliki 20 lebih nama daripada surat tersebut. Coba kita perhatikan, baca bersama-sama. Para pemirsa silahkan kalau bisa mengambil Al-Quran, silahkan kita memperhatikan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surat yang biasa kita baca dalam setiap sholat. Setiap rakaat pasti kita membaca surat tersebut. Surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita yang pertama, adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana hubungan kita bersama Rabb yang menciptakan alam semesta, Rabbul Alamin. Kemudian hakikat hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita di dalam surat tersebut agar kita beribadah kepadanya
dan mencintai sesuatu yang dicintai Allah dan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat ini mengajarkan kita agar kita tidak taklid, mengikuti orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam atau taklid kepada mereka dalam aktivitas atau ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, surat Al-Fatihah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, a'zam surah fil Quran. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda kepadaku, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Maukah aku ajari kamu tentang surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid? Fa'akhadha biyadi, lalu Nabi SAW memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja, ketika hendak kita mau keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zam surah fil Quran. Saya akan mengajarimu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utitu. Ya. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran dan dibaca berulang kali, dan surat yang paling mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan surat Al-Fatihah, la tuqbalus shalah biduniha. Salat tidak akan diterima tanpa ada bacaan surat Al-Fatihah. Karena kita semua, sebagai kita maklumin, sebagai kaum muslimin muslimat, bahwa surat Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam salat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah ini sebagai ruqyah. Fa idza maridta irqi nafsaka biha. Surat Al-Fatihah itu sebagai peruqyah. Apabila kita sedang sakit, kita meruqyah diri kita dengan surat Al-Fatihah ini. Dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, mereka melakukan perjalanan, kemudian di salah satu desa ada kepala suku atau kepala desa tersebut digigit salah satu binatang, kemudian mereka, para sahabat yang datang ini, meminta agar dijamu oleh penduduk desa tersebut. Ternyata mereka menolak. Tapi ketika tuan atau kepala suku atau kepala desa tersebut digigit oleh binatang tersebut, mereka datang kepada para sahabat dan mengatakan, afikum raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Abi Sa'id al-Khudri mengatakan, saya bisa. Lalu Abi Sa'id al-Khudri dengan keyakinan, kepercayaannya kepada Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abi Sa'id al-Khudri meruqyah orang tersebut dengan surat Al-Fatihah. Subhanallah.